Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minullah, NIM 2070120 109. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Baik, pada video kali ini kita akan belajar sedikit mengenai aliran behaviorisme. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Behaviorisme didirikan oleh John B. Wilson pada tahun 1913. Namun, behaviorisme ini baru dipopulerkan oleh Ivan Petrovich Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Aliran ini sering dikaitkan sebagai aliran ilmu jiwa, namun tidak peduli pada jiwa. Psikolog behaviorisme menganggap psikolog bagian daripada ilmu sains. Kenapa demikian? Karena menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Behaviorisme memiliki 4 ciri. Yang pertama bersifat mekanistik. Karena dalam behaviorisme, kita akan belajar bagaimana mekanisme-mekanisme perubahan tingkah laku sifat seseorang. Yang kedua, yaitu menekankan peranan lingkungan. Di sini ada sebuah teori namanya teori tabula rasa, di mana teori ini menjelaskan bahwasanya manusia terlahir sebagai kertas putih dan lingkunganlah yang akan memberikan corak, akan memberikan warna kepada kertas tersebut. Begitu pula dengan manusia. Lingkunganlah yang akan menentukan apakah manusia itu akan berada kepada jalan kebaikan atau manusia itu akan berada kepada jalan keburukan. Ciri yang ketiga yaitu menekankan pentingnya latihan. Artinya apa? Semakin sering kita melatih tingkah laku kita, maka tingkah laku itu akan semakin kuat. Dan ciri yang terakhir yang keempat ialah mementingkan mekanisme hasil belajar, yaitu pada tingkah laku kita. Di dalam behaviorisme ada beberapa tokoh-tokoh behaviorisme. Di antaranya ialah John B. Wilson. Seperti yang kita ketahui bahwasanya John B. Wilson ini adalah bapak dari behaviorisme. John B. Wilson mengatakan ada kesetaraan antara stimulus dengan respon, yang dimana di sini kadang disingkat antara S dengan R. John B. Wilson ini menolak adanya pengaruh naluri atau insting pada tingkah laku. Sebagai contohnya, kadang seseorang melakukan makan ketika dia sedang lapar. Kegiatan makan ini bukan karena naluri, tapi karena adanya stimulasi dan respon. Menurut John B. Wilson. John B. Wilson melakukan sebuah eksperimen, di mana eksperimen John B. Wilson itu melakukan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi yang berumur 11 bulan. Sebelum dikondisikan, Albert ini ditunjukkan seekor kelinci putih. Albert pada saat itu tidak merasa takut, malah ia kelihatan senang dan ingin memegang kelinci tersebut. Kemudian berikutnya, ketika Albert ingin memegang kelinci itu, maka ia dikagetkan dengan munculnya orang bertopeng menyerangkan. Topeng itulah yang membuat Albert takut. Topeng itu terus ditampilkan setiap kali Albert akan memegang kelinci. Lama-kelamaan, Albert menjadi takut pada benda-benda yang berbulu putih. Tokoh selanjutnya ialah Bruce Frederick Skinner, yang biasa disebut dengan Skinner. Skinner ini adalah orang yang berkebangsaan Amerika, dikenal sebagai tokoh behavioris dengan pendekatan model instruksi langsung dan meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant condition, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Dalam beberapa hal, pelaksananya jauh lebih fleksibel daripada conditioning klasik. Skinner membuat sebuah eksperimen sebagai berikut, di mana di dalam laboratorium Skinner ini memasukkan sebuah tikus yang telah dilaporkan ke dalam kotak yang disebut Skinner box, yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol, alat pemberi makan,
penampung makanan, lampu yang dapat diatur nyalanya, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar, tikus berusaha untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak ke sana kemari untuk keluar dari box, tidak sengaja ia akan menekan tombol, maka makanan secara otomatis keluar. Secara terjadwal, dia juga diberikan makanan secara bertahap sesuai dengan peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus, maka perilaku ini atau proses ini disebut dengan Chopin oleh Skinner. Berdasarkan berbagai percobaan Skinner pada tikus dan burung, Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan menjadi kuat bila diberi penguatan. Skinner membagi penguatan ini menjadi dua, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk-bentuk dari penguatan positif itu berupa hadiah, perilaku, ataupun penghargaan. Namun, bentuk-bentuk dari penguatan negatif antara lain menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang. Tokoh behaviorisme selanjutnya ialah Ivan P. Pavlov, di mana Ivan P. Pavlov di sini memiliki sebuah teori yang disebut dengan teori pembiasaan atau classical conditioning, di mana pembelajaran merupakan rangkaian panjang dari respon-respon yang dibiasakan. Dalam classical conditioning, itu meliputi pembelajaran yang menghubungkan suatu stimulus atau rangsangan yang telah menimbulkan respon yang sama. Nah, classical conditioning ini memiliki istilah-istilah yaitu sebagai berikut. Istilah yang pertama ialah US, yaitu unconditioned stimulus, yaitu stimulus yang telah dikondisikan. US ini seperti makanan, yang melalui kemampuan bawaannya dapat menimbulkan refleks organik. Misalnya pemberian makanan pada anjing yang menyebabkan anjing mengeluarkan air liur. Istilah yang kedua ialah conditioned stimulus atau CS, yaitu stimulus yang terkondisikan. CS ini misalnya sebuah nada yang bersifatnya netral sebelum dipasangkan dengan US. Misalnya suatu stimulus netral atau NS seperti nada yang dipasangkan kepada makanan, maka anjing akan mengeluarkan air liur. Contohnya, proses ini dilakukan berulang-ulang. Pada akhirnya, meskipun makanan tidak diberikan kepada anjing, ketika ada stimulus bunyi bel, maka anjing akan tetap mengeluarkan air liur karena hal ini sudah terkondisikan oleh si anjing tersebut. Istilah yang ketiga ialah UR, yaitu unconditional response, yaitu respon yang tidak dikondisikan. UR ini refleks alami seperti berliur yang ditimbulkan oleh dengan sendirinya akibat US, yaitu stimulus yang tidak dikondisikan. Istilah yang keempat ialah conditioned response, yaitu respon yang dikondisikan. CR ini refleks yang dipelajari yang ditimbulkan oleh CS atau conditioned stimulus setelah dihubungkan dengan US, unconditioned stimulus. Di dalam classical conditioning, dari eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov terhadap seekor anjing, dari eksperimen ini menghasilkan hukum-hukum belajar. Di antaranya yang pertama, law of response and condition, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Sedangkan hukum belajar yang kedua yaitu law of response extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respon dan conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Tokoh selanjutnya ialah Edward Lee Thorndike, yaitu teori belajar koneksionisme, di mana belajar terjadi karena adanya koneksi yang kuat antara stimulus dengan respon. Dan teori ini dikenal dengan
teori trial and error. Di sini, Thorndike berpendapat bahwa pembelajaran merupakan suatu proses menghubung-hubungkan di dalam sistem saraf, yang dimana yang dihubungkan itu adalah merupakan peristiwa fisik dan mental. Nah, apa itu fisik? Apa itu mental? Fisik adalah segala rangsangan antara stimulus dan gerak balas, yaitu respon. Jadi segala rangsangan stimulus dengan gerak balas respon. Mental itu apa? Mental adalah segala yang dirasakan oleh pikiran atau akal. Thorndike, dia juga memiliki sebuah hukum belajar. Yang pertama yaitu law of effect, di mana respon akan bertambah kuat akan diikuti dengan hal-hal yang menyenangkan atau positif reinforcement. Begitupun sebaliknya, respon akan bertambah melemah akan diikuti dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang kedua yaitu law of readiness, yaitu berkaitan dengan struktur dan fungsi kematangan fisik dan mental. Yang ketiga law of exercise, yaitu hubungan antara stimulus dan respon akan bertambah kuat jika dilatih. Mungkin itulah sekedar materi singkat yang sempat saya sampaikan dalam pembelajaran aliran behaviorisme. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.